Baik, selanjutnya Allah semua kita ngaji tentang nawazilul mudhari', yakni huruf-huruf yang yang menasabkan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu bisa nasab begitu saja atau dengan sendirinya. Ada amil yang menasabkan, yakni huruf-huruf yang menasabkan yang dikenal dengan nawasibul mudhari'. Semua nawasibul mudhari' itu berfungsi untuk menasabkan fi'il mudhari'. Yang kedua, semua nawasibul mudhari' itu berupa huruf, tidak ada yang isim, tidak ada yang fi'il. Yang ketiga, semua nawasibul mudhari' itu ialah amil. Kalau kalian diminta untuk memberi contoh amil yang di antara adalah nawasibul mudhari'. Kenapa disebut amil? Karena dia mampu membuat fi'il mudhari' menjadi nasab. Nah, yang keempat, terjadi perbedaan pendapat kalangan ahli nahwu Kufah dan ahli nahwu Basrah tentang nawasibul mudhari'. Ahli nahwu Basrah menyatakan huruf yang menasabkan fi'il mudhari' itu cuma 4. Ahli nahwu Basrah menyatakan bahwa huruf yang menasabkan fi'il mudhari' itu cuma 4 saja. Yang pertama, an, la, izan, dan kai. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dalam jadwal yang telah saya tuliskan. An, lan, izan, kai. Hanya itu saja. Yang lainnya tidak menasabkan fi'il mudhari'. Kalaupun ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam kalam Arab, fi'il mudhari' yang nasab, yang sebelumnya itu adalah huruf-huruf selain 4 ini, maka sebetulnya yang menasabkan itu bukan huruf tersebut, tetapi an mudmar, an yang tersimpan. Berarti yang menasabkan ialah an. Nah, sementara an termasuk salah satu dari 4 huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Paham ya? Saya ulang lagi. Masalah nawasibul mudhari', ahli nahwu Basrah dan ahli nahwu Kufah berbeda pendapat. Ahli nahwu Basrah berkata bahwa huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' cuma 4 saja. Cuma 4 atau 4 saja. An, la, izan, kai. Nah, kalau ada dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam kalam Arab, fi'il mudhari' nasab sebelumnya adalah huruf selain 4 tadi, maka ketahuilah yang menasabkan fi'il mudhari' itu adalah an mudmar. An mudmar, an yang tersimpan. Ya. Nah, sedangkan an termasuk salah satu dari 4 huruf yang menasabkan. Ya sudah, nasab. Tapi yang menasabkan ialah an mudmar. Bertemu. Adapun ahli nahwu
Kufah. Dan ini diikuti oleh Ibnu Asyurum rahimahullah bahwa yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 10. Empat yang disebutkan oleh Al-Nawawi Basrah itu menasabkan fi'il mudhari' binafsi secara langsung. Mau katanya Al-Nawawi ya. Masing-masing dari empat itu sendirilah yang menasabkan fi'il mudhari' binafsi secara langsung. Sedangkan selain empat yang disebutkan oleh Al-Nawawi Basrah tadi, memang tidak bisa menasabkan secara langsung, tetapi dengan bantuan an-mudmarah. Mereka ini menasabkan fi'il mudhari' tapi dibantu oleh an-mudmarah, yang tersimpan. Katanya Al-Nawawi Kufah dibantu oleh an-mudmarah. Kata-katanya dibantu. Para pentahqiq dalam masalah ini merajihkan pendapat dari Nawawi Basrah. Ini bukan karena senang, ya, tapi karena memang lebih praktis dan pada kenyataannya memang yang menasabkan itu cuma 4. Selain 4 itu yang menasabkan ialah an-mudmarah. Seandainya mereka selain 4 tadi mampu menasabkan fi'il mudhari', gak pakai embel-embel bantuan dari an-mudmarah. Langsung saja bilang an-mudmarah yang bermain. Mereka ini selain 4 tadi hanya sebagai petunjuk bahwa fi'il mudhari' itu nasab karena ada an-mudmarah. Kalau tidak ada huruf-huruf yang disebutkan tadi, berarti kalau nasab maka dinasabkan dengan 4 huruf yang disepakati tadi, an, lam, dan kai. Kalau ada huruf-huruf selain 4 tadi, kemudian setelahnya ialah fi'il mudhari' dan nasab, ini merupakan petunjuk bahwa an-mudmarah yang berperan menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Mas bingung? Enggak kan? Al-Nawawi Kufah berpendapat bahwa yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 10. Mereka mengatakan 4 yang disebutkan oleh ahli Nawawi Basrah itu menasabkan fi'il mudhari' secara langsung, sendirian, nggak pakai bantuan, ya. Kalau yang lain selain 4 tadi, yang menasabkan fi'il mudhari' tapi dengan bantuan an-mudmarah. Dengan bantuan an-mudmarah. Ketika akan ada an-nya, ya, atau bahkan kalau sifatnya jawazan, an-nya langsung ditambahkan bisa. Yang rajih dalam masalah ini, insyaallah taala, bagaimana yang disebut oleh Ibnu Syam dalam kitab beliau Sarh Usul Zahad, bahwa yang manusia terdapat ahli Nawawi. Karena pada hakikatnya justru an-mudmarah itulah yang menasabkan fi'il mudhari'. Sementara an termasuk salah satu dari 4 huruf yang disepakati langsung bisa menasabkan fi'il mudhari'. Kalau huruf-huruf yang lain itu sebagai petunjuk kalau sesudahnya itu ada an-mudmarah. Kalau tidak ada huruf-huruf tersebut, berarti dinasabkan dengan 4 huruf yang bisa menasabkannya langsung.
Sudah, rumukot gimana? Ngeri? Paham? Jelas? Hah? Baik. Tanya. Kalau ditanya bisa berarti paham. Kalau ditanya kebalik berarti kurang paham. Baik. Muhammad Zaki. Menurut Adina Ubasra, orang yang menasabkan fi'il mudhari' ada berapa? Baik. Apa saja? An-lan dan kait. Bagaimana jawaban mereka? Jika ternyata ada kalam Arab atau hadis atau Al-Quran yang ternyata fi'il mudhari'nya nasab setelah terletak setelah huruf lain apa tadi? Yang menasabkan ini ialah an-mudmarah. Huruf tadi cuma sebagai petunjuk atas keberadaan an-mudmarah. Nah, aku sebuah misal musran, musran. Apa artinya ini? Nggak tahu. Hah? Tidak tahu. Waduh. Punya nama nggak tahu artinya. Sudah, yang penting namanya musran ya. Cari kamus. Bagaimana penjelasan Al-Imam Kufah tentang nawasibul mudhari'? Ada berapa menurut mereka? 10. Sebutkan. An, lan, zan, kai, tamkai, tamsukut, hatta, tausabiyah, umaiyah. Apa maksudnya? Oh, bermakna an illa wa ilah. Bagaimana tanggapan mereka Al-Imam Kufah terhadap pendapat Al-Imam Kufah yang mengatakan cuma 4? Pendapat itu memang 4 dilakukan. Tapi selain itu juga melakukan 4 bantuan an-mudmarah. Menggunakan bantuan an-mudmarah. Begitu. Menurut Anda, kira-kira mana yang kuat? Basrah. Nah, alasannya? Alasannya? Lebih ringkas. Gitu. Yang kedua, pada kenyataannya yang menasabkan jalan mudmarah, ya, kurang-kurang selain 4 jam disepakati, tapi cuma petunjuk tentang keberadaan an-mudmarah. Ya. Apa sih an-mudmarah itu? Yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Nah, baik, selanjutnya kita akan 10 nawasibul mudhari'. Nah, kita sudah bisa membahas tasfah dan ubah, tapi kita kaji huruf-hurufnya, ya. Nah, baik, yang pertama an. Nama hurufnya adalah harfu masdar wa nasbin wa istighfar. Disebut huruf masdar karena dia dan fi'il mudhari' yang dinasabkannya bisa diwujudkan dalam bentuk masdar. Bisa diwujudkan dalam bentuk masdar.
Baik, istilahi. Jalasa. Jalasa ya jadi itu lulusan. Mana baca? Lulusan. Nah, baik. Masdar jalasa sifat ketiga. Istilahi. Nah. Jadi disebut khafu masdar karena fi'il mudhari karena dia dan fi'il mudhari yang dinasabkannya bisa diwujudkan dalam bentuk masdar. Nah, contoh yang kawan-kawan lihat. Anta jalisa Anta jalisa khairun lana. Kamu duduk lebih baik bagimu. Ini ini fi'il mudhari yang dinasabkan, ya kan? Di sini disebut khafu masdar karena dia yang dan fi'il mudhari yang dinasabkannya yang bisa diwujudkan menjadi masdar. Apa masdarnya? Jelas tadi? Lulusan bisa menjadi dulu suka karena ini kita sesuatu apa? Dulu suka. Tak kamu berikan khairullah. Dulu suka khairullah. Anda bisa sama dulu suka itu sama sederajat, setingkat, selevel, sekelas. Ya, nah, bang, kalau ditanya kenapa disebut khafu masdar? Karena dia an dan fi'il mudhari yang dinasabkannya bisa diwujudkan menjadi masdar. Ini penting nanti kalau nahu-nahu berikutnya mau bahas apa muncul terus. Dan kalian harus tahu masdar itu apa. Tasrifan ketiga dalam tasrif istilah. Dalam bahasa itu lulusan. Penting tasrif itu jangan diremehkan ya. Dan wanasbin satu huruf penjelasannya lumayan. Wanasbin disebut huruf nasab karena memang tugasnya adalah menasabkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari apapun macamnya kalau sudah ketemu dia nasab. Tentunya fi'il mudhari yang mu'rab bukan yang mabni ya. Anta jelisa. Tidak boleh anta jelis. Tidak boleh anta jelisu. Wajib anta jelisa. Ya. Karena khafu nasbin. Berfungsi untuk menasabkan fi'il mudhari. Ingat, fi'il mudhari bukan fi'il madhi, bukan fi'il amr. Ya. Fi'il mudhari. Jelas. Wastiqbal. Juga disebut dengan huruf istiqbal. Karena
mudhari yang dimasuki oleh an itu menunjukkan arti istiqbal, tidak hal, tidak madhi. Karena fi'il mudhari yang dimasuki oleh an pasti menunjukkan arti istiqbal, akan datang. Fi'il mudhari kan memiliki dua kemungkinan. Artinya ialah kalau enggak sekarang, ya akan datang. Sekarang itu lil hal. Kalau akan datang, istiqbal. Kalau sudah dimasuki oleh an, fi'il mudhari'nya itu mesti menunjukkan arti istiqbal. Enggak sekarang, tapi mesti menunjukkan arti akan datang. Itulah sebabnya an disebut dengan harfu istiqbal. Di antara kita laka, kamu duduk lebih baik bagimu itu. Duduknya belum terlaksana, masih akan. Kalau kamu nanti duduk, itu lebih baik bagimu. Ya, nah duduknya belum, nanti berarti kan akan. Bukan dengan salah dudukmu sekarang lebih baik bagimu, salah. Maksudnya ialah dudukmu nanti lebih baik bagimu. Kalau kamu nanti duduk, bagus. Kalau diartikan dudukmu sekarang lebih baik bagimu, salah, coret. Karena gataannya. Tapi kalau saya begitu, itu mau ada dua arti. Kamu sekarang duduk, atau kamu akan duduk. Tapi kalau sudah dimasuki oleh an, artinya kamu akan duduk, atau dudukmu nanti. Ya, nah, baik. Jadi yang pertama ialah an ini disebut dengan harfu masdar wa nasbin wa istiqbal. Kemudian selanjutnya syarh walladhi yasibu al-mudhari' bi nafsihi. An ini termasuk huruf yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan an-lumah. Jadi tajrisa nasab itu fi'il mudhari' murni dengan sebab tanpa bantuan siapapun, namanya binafsi. Ya, contohnya wa'akhum ayat bulan muslim surat Yusuf ayat 13. Aku khawatir nanti si Yusuf dimakan serigala kalau kalian ajak main-main. Ya kan saudara-saudaranya Yusuf sesama itu ingin mencelakai Yusuf. Minta izin sama bapaknya, Yusuf diajak main-main. Dia tak di rumah terbang. Kata bapaknya, akhofu ayat pulau. Saya takut nanti Yusuf dimakan serigala. Ngomongnya itu belum dimakan serigala, tapi nanti. Ya, oke. Jelas. An harfu masdar wa nasb istiqbal. Yaqulahu bil mudhari' mansubun bi'at wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Ya akan menjelaskan. Nah. Jelas. Dah. Selesai. An seberapa ini? Ada yang masih komplain masalah an. Dah.
Jelas? Apa? Hah? Ayat kula berapa? Hah? Tuh. Itu domnya. Bukan. Akhir ilmu gorek ya. Yang menasabkan itu hal. Yang dinasabkan ialah fi'il mudhari'. Tanda nasab itu huruf akhirnya itu loh. Akala yaqulu lamnya. Nya itu dhamir. Paham ya? Itu pentingnya soal tahu mana akhir kalimat, mana awal kalimat, mana tengah-tengah kalimat. Bukan salah tulis itu. Nah, betul. Tidak ada kesalahan. Wa akhafu ayat kula kudit. La itu yang nasab ya. Atau kasih tanda. La lika ijabsa kamu jadi paku. Baik. Yang kedua, la. Ini penting. Ini gak bisa main sobat-sobat cepat. Bahas sangat penting. Lan ini disebut dengan kharfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Tiga gelarnya. Nah, kharfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Ya kan? Disebut kharfu nafyin karena Allah memiliki arti tidak, yakni meniadakan suatu perbuatan, tapi tidak permanen. Tidak permanen. Mengandung arti tidak, yakni meniadakan suatu perbuatan, namun tidak permanen. Apa permanen? Tidak tetap selama-lamanya. Contoh, lan bukan lihat. Lan kalimat aku tidak akan berbicara dengan dia disebut kharfu nafyin karena artinya tidak, yakni meniadakan suatu perbuatan. Apa perbuatan yang disebut dalam fi'il mudhari'? Berbicara, artinya aku tidak mau bicara, meninggalkan bicara, ya. Tidak mau bicara sama kamu, berarti yang namanya perbuatan berbicara aku tiadakan dari, ya. Tapi tidak permanen, tetap. Artinya muakkad apa? Batas waktu tertentu saja. Mungkin saat ini, tahun depan akan lagi, bicara lagi, gitu. Ya. Kalau takdir artinya permanen, tetap. Aku tidak akan bicara sama kamu sampai mati, sampai hari kiamat nanti abadi. Nah, itu tidak. Lan tidak punya arti seperti itu. Karena siapa yang menganggap lan kharfu nafyin ditakbir huruf nafi dalam arti permanen, maka dia mendukung pendapat pentolan dan pakar nahwu Mu'tazilah dan Maksari. Nah, ini disiadakan dalam bahasa Arab. Ini pentolan pakar
pendekar mampu dia. Ya, tapi itu tadi sama Al-Zamakhsyari. Ini yang berpendapat, lan ini harfu nafyin li ta'bid. Dan artinya tidak, yakni meniadakan suatu perbuatan selama-lamanya. Ta'bid. Pada saat ini, secara kenyataan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kalam Arab, tidak ada yang mengharuskan litakbid, kecuali ada qarinah memang litakbid. Kalau salah bukan lima saat aku tidak mau bicara sama kamu, yakni saat ini, tapi saat-saat yang akan datang bisa jadi mau lagi, ya kan? Tapi kalau sudah dikasih abada, la ukallimuka abada, baru ada qarinah litakbid. Aku tidak akan bicara sama kamu selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Nah, ila yaumil qiyamah wa ila fil jannah. Inna fil jannah la ukallimuka. Ya. Ada kata-kata abada. Lain lagi, ya. Tapi kalau tidak ada qarinah, untuk asalnya ya tidak ditakbir, ya. Nah, ini penting dalam masalah akidah. Itu sampai dibawa-bawa pernyataan Zamakhsyari itu oleh Mu'tazilah. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tarani." Kamu tidak akan bisa melihat. Akhirnya Mu'tazilah berpendapat Allah tidak bisa dilihat la di dunia wala fil akhirat. Di dunia tidak bisa dilihat, di akhirat juga tidak bisa dilihat. Benar kan keyakinan ini? Benar enggak? Hah? Yang benar gimana? Yang benar gimana? Hah? Di dunia tidak, nah, tapi nanti di akhirat para yang beriman silakan baca Allah Subhanahu wa taala. Watilkan dia, itulah hadisnya. Ya. Argumentasinya orang Mu'tazilah dengan bahasa Arab, lansaron. Ya. Karena mereka punya pendapat lan itu harfu nafsin ditakbir. Kalau ketika lan artinya ialah selama-lamanya. Enggak bisa dilihat, meniadakan perbuatan peninggalan itu ya selama-lamanya. Padahal kenyataannya banyak sekali. Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapat kebaikan sampai kalian apa? Menginfakkan apa yang kalian cintai. Berarti kita masih bisa mendapat apa ya? Kebaikan. Asal kita mau berinfak. Nah, barakallahu fikum. Bukan meniadakan sama. Kalau lantaran menurut Rasulullah Jemaah, ketika kamu tidak bisa melihatku, yakni saat ini tidak meniadakan seterusnya, ya kan? Tapi nanti di akhirat bisa. Penting harfu nafyin, tapi tidak ditakbir. La takbir. La ditakbir. Terus nabi, tapi bukan mengandung arti selama-lamanya. Jadi lan disebut huruf nabi karena memiliki arti tidak, yakni meniadakan suatu perbuatan, tapi tidak untuk selama-lamanya. Kalau ada qarinah yang menunjukkan selama-lamanya, ya lain lagi, ya kan? Dan hukum asalnya tidak untuk selama.
Yang kedua, wanasib. Lagi sudah karakteristik wah nasol karena menentukan fi'il mudhari sesudahnnya. Di lantai cerita, ya, lan nu'mina dan seterusnya. Ya. Wastikbal yang ketiga lain juga disebut harus istiqbal karena ilmu mudhari yang dimasuki oleh lan pasti menunjukkan arti istiqbal. Ya. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Lan tajriba guna, kamu tidak akan duduk di sini. Akan ini istiqbal, ya. Baik, kamu nabiyin warasbin wastiqbal nama lan. Kemudian tersak waladhi yasibul mudhari binafsihi. Lan ini juga menasabkan ilmu mudhari secara langsung tanpa bantuan pihak lain. Ya. Lan tajrisa yang menasabkan tajrisa murni lan tidak ada bantuan dari pihak lain. Yang dimaksud pihak lain ialah al-mudhari, ya, tidak pakai dibantu oleh al-mudhari, bisa langsung menasabkan ilmu mudhari. Baik, contohnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 90, lan nu'mina laka. Kelas itu baru dua, uang 8. Ya, kurang 8. Kelas lain ada yang berubah. Teman-teman lupanya kata saya. Kamu nggak paham menyebut mana? Nggak paham. Kalian? Ya? Andi? Paham? Lan nu'mina. Mana yang di nasab itu? Akhirnya mana? Lam. Lum. Lam. Unsa. Nun. Lan nu'mina. Seperti yang lam. Ayat kullah lam. Semuanya lam. Nun yang itu. Ya, yang dibaca. Kenapa kok tanda nasabnya fathah? Ini mudhari sorifun. Gitu. Nah, kalau lan tanalul birra, tanda nasabnya berapa? Lan tanalul birra. Lu ada wawunya tadi. Lan tanalul birra. Film mudhari iya. Ini kan film mudhari. Kan nasab adalah tanda nasabnya apa? Andi, ayo. Kan gak ada tanda nasab dhamma, ya kan? Gak ada juga tanda nasab sukun kan? Nah, harus disudai.
Kan pada satunya apa? Fathah nggak mungkin menunun tidak di akhir kalimat. Bukan huruf akhir kalimat itu. Nah, bingung dia. Lupa ya. Ilmu dharah yang bersambung dengan wawun jamaah disebut saling les. Tanda apa? Dia itu anunya betul dan tanda arusnya. Ayo, tanda nasabnya apa yuk? Syukur apa kasrau? Kasrau, mohon besar. Gak ada tanda nasab kasrau untuk fikir itu. Yang ada adalah sama tadi kalau nasab pakai kasrau ya. Oleh sukun atau dhamma itu tanda nasabnya. Sukun apa dhamma? Langsung kabel semua ini nyata. Mahmud. Mahmud. Lantana lu kira itu tanda nasabnya apa? Lantana lu itu. Sukun. Allah Ta'ala. Apakah ada ilmu dorek kalau nasab pada sukun? Coba apalagi ingin kembali ilmu dorek kalau takhir, kalau apa pakai lama, kalau pakai maka, kalau pakai sukun, jangan pakai sukun. Ilmu takhir, kalau apa pakai lama muqaddarah, ketika nasab pakai satu zahirah, ketika jalan satu harfilah. Al-aqal khamsah ketika hal tersebut ketika jalan sama nasab ayo, tanda nasabnya apa? Fathah atau kasrah? Lantana luzirah. Taslim? Hasbunun. Iya, kenapa? Kok pakai tanda hasbunun? Antum bertanggung jawab. Kenapa? Sanaru tanda nasabnya hasbunun. Kenapa? Perwas yang senyum. Al-af'alu khamsah. Nah, kalau yang senyum manis lah. Ya. Al-af'alu khamsah ya akhi. Ya akhi, af'alu khamsah. Fi'il mudhari yang bersambung dengan alif musanna atau wawul jamaah atau yang harus kalau nasab tanda ialah hasbun nun, tidak kasroh, tidak sukun, tidak dhamma, yang mahmud, tidak gelas. Nah, baik. Jadi setelah itu harfun nafsin, wa nafsin, wa istighfar. Sudah mengerti itu? Ya. Sudah selesai. Menyantum kalau lancar cepat, kalau nggak lancar lambat, tapi jangan telat. Ya, tanya tes gitu dapat banyak. Mikir tanya
masih lambat, ya sudah. Masih 8 huruf lagi. Nah, kalau kalian lambat, nggak tetap begitu. 8 huruf, 8 hari. Ya. Mana? Selesai nanti. Yang saya tanyakan itu semuanya sudah diajarkan ya. Hafalkan. Harus di luar kepala. Nah, yang saya tanya sudah masuk depan, hafal di luar kepala. Tanda-tanda lain. Kalau pikiran hafalin. Ilmu talul akhir, ilmu doa talul akhir, ilmu doa itu talul akhir. Ketika aja, dan tandanya apa? Iya. Tanda jadinya apa? Alhamdulillah. Benar. Tapi kalau bisa contoh bingung. Bahaya. Ya harus benar-benar banyak latihan. Ya. Nah. Belum izan. Belum kain. Izan ini hanya persyaratan untuk bisa menjadi huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Ya. Gimana? Lanjut. Sama ya. Nah, terus aja. Nah, terus, aduh. Tapi sudah paham ya. Coba saya tanyakan itu lagi. Lan itu disebut harfun nasbin. Mengapa? Naam. Abu Mus'ab karena memiliki arti tidak menyatakan perbuatan yang tidak bermakna. Tapi bisa dipermanenkan enggak? Jika kalau ada kombinasinya. Maaf, barakallahu. Saya gitu. Sahnya itu langsung. Nah, kenapa kan disebut harfus istiqbal? Kalau fi'il mudhari yang dimasuki oleh pasti menunjukkan arti akan datang. Tidak sekarang, tapi akan datang. Nah, hampir. Nah, sebutkan 4 huruf yang menasabkan fi'il mudhari menurut adilnya mubasharah. Amir. Jangan dibisiki, ya. Alat idan kai. Nah, bukan zamannya lagi. Ya, bisik-bisikan, sampai-sampaikan. Itu zaman dulu itu ya. Sekarang terpakai ya. Nah, semuanya di nafsi. Ya, nafsi ya. Sendiri ya. Nah, baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dan saya harapkan sekali lagi kalian sudah siap ditanya apapun yang sudah diajarkan. Biar saya itu bisa ngebut sedikit. Ya, supaya enggak telat. Ya, ingat masih banyak target-target yang belum kita kita capai. Ya. Jangan sampai berhenti sampai di sini ya. Ini penting.
pemahaman terhadap nawasibul mudhari harus mantap. Nanti selanjutnya jawazibul mudhari harus mantap. Baru masuk mahfuzul asma. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar dan lain-lain. Ya, semuanya itu akan lancar kalau sebelumnya main lancar insyaallah. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau kata-kata saya ada yang sampai menyakitkan hati. Jangan disentuh hati ya. Itu hanya biasa supaya kalian semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebastakan sebenarnya. Wa akhafu an yakuna bikum. Mas.